once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semua sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini Indonesia kedatangan motor yang imut-imut, yang lucu banget. Ini teman-teman nih, CF Moto dari China, CF Moto XO Papio. Nah, ini emang motor kecil ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kompetitornya akan ketemu sama Z125 Kawasaki, sama Honda Monkey, Honda Dax, semuanya harganya mahal-mahal teman-teman. Yang ini diklaim harganya murah nih. Diklaim cuma di bawah 40 juta. Cuma waktu syuting video ini harganya belum keluar karena motor belum launching ya. Nanti saya tulis bawah sini. Yang jelas di bawah 40 juta. Itu artinya lebih murah daripada Z125 yang harganya 47 juta atau Honda Monkey dan Honda Dax yang udah 82 jutaan. Wow, jauh lebih hemat ya. Oke, di video ini kita akan detailin, kita akan lihat semuanya yang menarik dari CF Moto XO Papio ini. Oke, tonton terus videonya. I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. Nah teman-teman, kalau dari samping kayak gini kelihatan banget ya. Secara tampilan tuh bodinya memang kayak motor-motor fairing yang half fairing cuma setengah doang, motor-motor lama zaman dulu. Jadi di bagian atas ada fairing, tapi yang bawahnya malah nggak ada fairing, bener-bener telanjang terekspos mesinnya. Cuma kalau di motor ini karena mesinnya pakai silinder berdiri ya, jadi kelihatan lebih padat kan. Beda sama Z125 atau sama Honda Monkey yang pakai mesin bebek sendiri tidur. Jadi kelihatan kopong kan. Kalau di sini kelihatan padat banget di bagian mesinnya sini. Jadi kalau secara konsep memang XO Papio yang masuk ke Indonesia ini adalah versi racer. Sebenarnya ada tiga teman-teman. Ada yang trail ya. Jadi mirip kayak gini juga, XO juga, tapi pakai spatbornya di atas. Terus ada batok kayak motor trailnya gitu ya. Bener-bener kayak motor trail lah ya. Cuma kecil kayak gini juga. Dan satu lagi adalah versi ST. Kalau yang ST lebih ke motor ya, motor-motor modern zaman sekarang lah, secara styling bodinya. Sedangkan yang ini adalah cafe racer lah ya, racer tahun 80-90-an. Ya, saya nggak tahu juga kenapa yang dimasukin duluan adalah yang si cafe racer ini. Cuma kalau menurut saya sih oke lah ya, ketimbang yang lain ini yang paling unik bentuknya gitu kan. Oke teman-teman, kita akan sama-sama lihat detail-detailnya. Cuma yang jelas di motor ini ada beberapa bagian yang sudah aksesoris, kayak misalnya nih cover jok belakangnya. Ini udah dikasih cover tambahan gini biar seolah-olah kayak single seat ya. Sebenarnya ada joknya, bisa berboncengan sebenarnya. Terus yang kedua lagi adalah ini nih. Nah, di bagian bodi sini ini ada layar kecil teman-teman. Layar LED ini adalah tambahan ya. Jadi panel ini panel aksesoris. Kalau kalian beli sebenarnya ini polos-polos aja. Cuma kalian bisa juga beli versi yang kayak gini. Kalau udah dipasangkan kayak gini, ini kalau kunci kontak di on-in tuh, kelihatan nggak? Nyala kan? Jadi ada layar digital yang gambar di sini, ini kalian bisa atur teman-teman. Mau gambar segitiga, bentuk bulat, atau moving gambar seperti apa, gerak-geraknya bisa diatur. Bahkan kalian juga bisa bikin running text di sini. Bisa bikin tulisan nama kalian lah, apa gitu, nama geng kalian gitu misalnya. Bisa ditongolin di sini dan ngaturnya pakai handphone teman-teman. Jadi ada aplikasinya atau koneksi pakai Bluetooth, kalian bisa langsung ngatur di situ. Mau bikin nama, mau bikin gerakan seperti apa, huruf-hurufnya mau dikasih warna apa, movingnya seperti apa. Semuanya bisa diatur pakai smartphone. Canggih ya, lucu banget sih, ini bener-bener nggak biasa. Terus detail-detail yang lain lagi yang saya paling suka ini teman-teman nih. Kan jadi ciri khasnya si XO Papio ini ya, di bagian headlampnya dong. Wow, ganteng banget. Mirip-mirip motor-motor balap zaman dulu ya. Motor-motor sport fairing tahun 80 akhir kan kayak gini nih. Lampunya bulat dua kanan kiri gitu kan. Asik banget. Dan di sini ada tulisan XO-nya nih. Kalau kalian perhatian ini ada kayak huruf X, yang sini huruf O. Lampunya udah pakai proyektor LED dan nyalanya juga enak banget teman-teman. Nah, yang bagian kanan adalah buat lampu dekatnya, sedangkan yang ini lampu jauhnya. Gitu. Asik ya. Saya paling suka bagian sini deh. Udah gitu, fairingnya juga nggak terlalu yang sporty banget, kotak gitu kan, kayak motor-motor tahun 80-an. Sampai di bagian samping sini juga dipikirin juga nih, dibikin ornamen biar nggak terlalu monoton gitu kan. Jadi yang tengah pakai body glossy, yang kanan kiri pakai wheelset yang transparan gitu. Udah turun ke bawah teman-teman, di bawah ini ada upside down. Suspensi upside-nya nggak terlalu gede-gede banget ya, tapi jarak mainnya lumayan panjang. Kemudian kalau untuk remnya dia pakai disc brake 210 mm, dijepit kaliper 2 piston. Nah asiknya di motor ini, biarpun harganya nggak terlalu mahal ya, cuma 30 jutaan, 40 juta kurang, tapi sudah pakai ABS dual channel, depan belakang ABS semua. Wow, asik kan? Kompetitornya paling siapa? Kayak Honda cuma satu channel kan, depan doang kan, belakangnya belum ada ABS-nya. Kemudian rodanya dia pakai ring 12 teman-teman.
dia pakai ban ukuran 120/70 ring 12, dan yang asik juga adalah peleknya dong. Peleknya dia pakai palang 3. Tuh, keren ya. Bentuknya nggak biasa gitu, jadi kelihatan lebih minimalis karena palangnya jarang gitu. Kemudian, ayo kita lihat di bagian samping sini teman-teman. Di bagian samping sini, bodinya di sini agak besar ya, kelihatan gede, jadi buat menutupi area kosong di bagian depan sini gitu kan. So, kalau kita ngalir ke belakang, di belakang ini ada bodi plastik ya, jadi tangkinya tuh ternyata di coverin pakai cover bodi plastik kayak gini teman-teman. Ini kapasitasnya 7 liter, lumayan gede. Dan yang unik adalah waktu kita mau buka tutup tangki bahan bakarnya, kalau diputer ya copot semua. Ini mirip kayak motor-motor lama ya, jadi emang kelepas semua kayak gitu teman-teman kalau lagi mau ngisi bensin gitu. Tutupnya gini aja, tinggal ditekan, klek, nah udah langsung ketutup. Kemudian mundur ke belakang lagi teman-teman, di sini ada cover body. Cover body sini emang kayak ngeblok gitu ya, ngeblok. Dia pun sebenarnya satu panel nih, satu panel, cuma di sini ada kayak baut-bautan gini kan, bohong-bohongan, sebenarnya cuma ornamen doang untuk nutupin rumah aki, tempat filter apa segala macam, diumpetin di bagian dalam sini. Kemudian joknya, lihat dong, detail-detailnya asik loh. Untuk ukuran sebuah motor Cina ini bagus banget teman-teman, asli detail-detailnya cakep. Kayak misal samping ini dia pakai kulit yang model bintik-bintik gitu kan, senjatanya juga rapi. Yang atas ini kalau dipegang lebih keset teman-teman, lebih keset, dan ada ornamen-ornamen brut-brut kayak gini, kelihatan modern. Tapi bukan cuma modern doang, dia ini juga berfungsi untuk bikin lebih keset ya, jadi celana lebih nggak gampang melorot maju mundur gitu. Ke belakang teman-teman, di sini ada ornamen lubang-lubang kecil, kemudian di sini juga ada kayak sirip-sirip gitu juga, lucu ya. Kalau oh ya nih, lampu belakangnya juga keren. Lampu belakangnya dia pakai lampu bulat 2 kanan kiri, tapi ada kayak garis-garisnya, ada grill-grillnya. Ini kalau nyala tuh, wih, nyalanya asik kan. Kalau ngerem juga, wow, kece ya. Asli, bentuknya detail-detailnya juga bagus. Udah gitu kayak sambungan-sambungan bodinya, kalau menurut saya sih oke lah. Ini udah ya hampir setara kayak motor Jepang lah. Bagus banget sih kalau menurut saya. Ukuran motor Cina bagus banget. Kemudian ini ada knalpot ditaruh di bawah sini, di bawah jok, mirip kayak CBR 600 ya. Lalu di mana lampu senya? Lampu senya ada di bawah sini teman-teman. Jadi spatbornya itu memang sengaja ditaruh di bagian bawah sini aja. Ini spatbor sekalian buat dudukan plat nomor. Lampu senya udah pakai LED juga, dan bentuknya mirip kayak apa coba? Mirip kayak lampu senya BMW kan, BMW GS gitu-gitu kan, mirip kayak gini juga. Lalu kita turun ke bawah teman-teman. Di bawah sini ini ada rem cakram 1 piston, dan saya sudah bilang juga ya, di sini juga udah pakai ABS juga. Ini ada sensor ABS di sini, swing armnya pakai model bulat, dan cakep juga nih. Si penutup swing armnya dia model bulat gini juga. Di motor ini nggak ada standar tengahnya, tapi sudah dikasih dudukan buat jalur untuk masang standar pedok ya. Jadi memang udah disiapin kayak gini nih, ada dudukannya di sini. Terus kalau kalian lihat di belakang sini juga ada spatbor kecil, ini untuk pelindung suspensi belakangnya pakai monoshock ya. Dia pakai monoshock, dan ada setelan preloadnya di bagian bawah sini. Oh ya, bannya teman-teman, bannya dia pakai ban yang ukurannya sedikit lebih lebar kalau dibanding sama yang depan, yang belakang 130/70 ring 12 juga. Lalu ini nih footstepnya asik ya, bentuknya sporty gitu kan, tapi memang agak ribet sih. Lihat nih, kabel-kabelnya seliweran gitu kan, banyak banget ya, nggak terlalu rapi, nggak di cover gitu, karena ini ada juga kabel untuk ke modulator ABS-nya gitu kan. Jadi memang jadi kurang enak dilihat di bagian sini nih, jadi kelihatan semrawut ya teman-teman ya, agak kurang clean gitu. Oh iya, tadi saya lupa ngasih lihat di mana lampu sennya. Lampu sen ternyata ada di sini nih, lampu sen depannya, nah nempel di sini. Saya tadi malah lupa ngasih lihat ini ya, jadi maju lagi. Nah ini udah LED juga, dan bentuknya asik gitu loh, seolah-olah kayak nyatu sama body, nggak terlalu nonjol-nonjol banget gitu kan, kelihatan clean gitu teman-teman. Oh ya, kalian belum lihat area kemudinya ya. Oh, sini sama-sama lihat sini, ke area stangnya. Nah di area stang juga lucu banget teman-teman. Yang lucu adalah apa? Biasanya kalau motor fairing itu speedometer akan nempel di sini kan, di kompartemen di balik fairingnya. Ternyata enggak, speedometernya tetap nempel di segitiga atas tuh. Kalau dibelokin speedometernya ikutan belok gitu kan. Jangan di bagian sini, ini malah beneran kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Bener-bener tempat yang kalau menurut saya mubazir gitu ya. Tapi ya udahlah, kayaknya memang ini biar kompatibel sama model-model lain yang nggak pakai fairing, kira-kira kayak gitu. Oke teman-teman, kita mulai dari ini ya, segitiga stangnya. Jadi motor ini dia pakai stang jepit, cuma yang unik adalah stang jepitnya ini jari satu sama segitiganya. Jadi nggak bisa di adjust ya, jadi dia fix karena dia nempel sama segitiganya tuh. Bener-bener satu, terus si suspensi atasnya ini ditutupin gitu teman-teman. Ada kayak covernya gitu ya, ini juga ada cover juga yang tengah. Jadi baut-bautnya apa nggak kelihatan, clean banget.
Kemudian panel-panelnya kalau kita lihat dari sebelah kanan, ini ada spion yang model bar N ya. Bar ini memang bawaannya, ini bisa diatur juga kanan kiri segala macam. Terus ini juga ada step by step, kalau kalian mau nekuk gitu juga bisa. Kemudian ada tombol starter yang sekaligus jadi satu sama engine cut off. Di bawahnya ada lampu hazard. Ini master remnya biasa banget teman-teman, bener-bener yang biasa banget, kecil gini ya, nggak ada setelan buat jarak mainnya gitu kan, bener-bener minimalis banget. Sedangkan kabel gasnya juga dia model cuma satu doang, bukan yang push to pull gitu kan. Tapi yang unik adalah ini nih, kabel-kabelnya dikasih cover kayak gini nih, kayak ada cover buat kabel-kabelnya, jadi kelihatan lebih rapi gitu, kelihatan lebih rapi dan lebih aman. Kemudian sebelah kiri ini ada tombol buat pass beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson. Kemudian ada lampu sen di bagian bawah. Koplingnya nggak terlalu keras teman-teman, lumayan empuk ya. Dan ini deh, sama-sama kita lihat speedometernya. Nah, speedometernya juga kalau menurut saya keren sih. Buka ya, ini masih baru banget teman-teman. Asik. Nah, speedometernya ini paduan analog sama digital. Yang bagian kiri ini adalah tachometernya teman-teman. Tachometernya masih analog ya. Terus di sini ada indikator buat ABS, engine check, ada buat indikator lampu kalau nyala gitu kan, ada buat lampu jauh juga ada. Kemudian di bagian atasnya ada indikator buat gigi netral. Ini ada indikator buat lampu sen. Kemudian di bawah huruf E-nya juga ada lampu untuk shift LED-nya teman-teman. Jadi memang terkecil tapi ada shift LED-nya. Lalu kita ke ini nih, panel digitalnya. Ada apa aja ya? Nah, pertama nih ada gear position. Netral 1 2 3 4 5 6 ada di sini, ada jam digital kecil banget ukurannya. Kemudian ada speedometer. Speedometer juga kecil banget teman-teman. Ini agak susah ngelihatnya sih, speedometer udah kecil, angkanya juga kecil banget gitu kan. Kemudian yang di bagian bawahnya ada total odometer, ada trip A, ada trip B, ada tegangan baterai, ada kecerahan buat LED-nya ini, LED panel LED-nya. Kemudian ada fuel meter di bagian bawah. Ini biasanya udah habis jadi kedap-kedip tuh. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada kunci ya. Kunci masih model biasa teman-teman. Belum yang laser cutting, belum ada immobilizer, belum ada pengaman bermagnet, jadi bener-bener cuma anak kunci gini doang gitu, sederhana banget. Kemudian kita mau ngomongin posisi pengendara yuk. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Nah teman-teman, motor ini tinggi joknya cuma 760 mm. Jadi kalau kalian bayangin ya mirip-mirip lah ya kayak tinggi joknya Honda Beat. Jadi memang pendek banget ya, kecil banget. Karena rodanya juga pakai roda yang 12 itu kan, ukurannya nggak mungkin gede-gede banget. Nah saya 390 cm, jelas napak dong, napak banget kaki, dua kaki tuh. Bener-bener nyaman ya, bener-bener motor kecil banget itu kan, motor buat mainan. Cuma emang joknya tebel, empuk teman-teman, ini kerasanya kenyal-kenyal banget. Khas motor-motor CWS motor yang lain ya, hampir semua joknya kayak gini sempuk ini. Kemudian posisi pengendaranya kalau menurut saya memang agak aneh ya. Kenapa aneh? Karena dia kan konsepnya racer nih, jadi memang posisi pengendaranya dibikin gayanya kayak racing gitu kan, kakinya agak mundur, nangkring gitu. Terus stangnya ini, dia ini stang jepit tapi nggak terlalu yang nekuk ke dalam gitu teman-teman, dia agak lebar. Nah ini yang bikin agak aneh nih, sudut stangnya mirip kayak sudut stang motor-motor naked gitu, tapi pendek gitu kan. Awal-awal kagok gitu, cuma kalau udah jalan sekian lama gitu ya, lama-lama terbiasa juga sih, nggak terlalu yang merepotkan gitu. Cuma memang yang bikin motor ini agak ngagetin kalau menurut saya adalah di ringannya ya. Feelingnya tuh ringan banget teman-teman, terutama di bagian tengah ke depan. Terus suspensinya depan belakang ya lumayan empuk, terutama yang bagian depan. Sedangkan yang belakang dipakai setelan pilot standarnya, nggak terlalu yang empuk-empuk banget, tapi kalau menurut saya masih nyaman sih, masih nggak terlalu keras banget ya. Mungkin memang disesuaikan sama speednya ya, motornya nggak bisa yang kencang-kencang banget. Tapi yang jelas sih handlingnya ringan teman-teman, handlingnya ringan, biarpun secara bobot nggak ringan-ringan banget. Motor ini beratnya 114 kg, jadi ya masih lebih berat kalau dibandingin sama matic-matic kayak Honda Beat, kayak Scoopy gitu, masih sekitar 10-14 kg lebih berat dibanding motor-motor matic di Indonesia gitu. Ya kalau menurut saya sih ini ya oke lah ya, racing nunduk tapi nggak bikin pegel, karena nggak yang nunduk-nunduk banget, nggak kayak CBR, nggak kayak Necker 15 gitu kan. Masih oke buat jalan santai, sore-sore gitu, masih lucu gitu kan. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. Lalu gimana dengan mesinnya? Nah teman-teman nih, mesin yang tadi saya bilang ya, 126 cc berdiri. Emang kalau secara tampilan lebih keren daripada Honda Dax atau Kawasaki Z125 kan. Biarpun secara kapasitas mesin sama-sama aja, cuma 126 cc aja. Tapi kalau menurut saya sih ini mesin yang kayak jadul banget ya. Mesin yang saya spesifikasi biasa banget. Kenapa? Karena dia cuma SOHC 2 klep, nggak pakai radiator kan. Yang ya simple banget, sederhana banget. Cuma memang udah pakai injeksi bahan bakar. Injeksi bahan bakarnya pakai Bosch teman-teman. Pakai Bosch closed loop juga. Di sini ada odo sensornya. Terus dia pakai transmisi manual 6 speed.
yang pada akhirnya kalau menurut saya sih secara performa gitu ya, karena mesinnya mungkin mesin jadul jadinya ya biasa banget, secara tenaganya, powernya juga kerasa bisa banget. Sebenarnya kalau motor ini klaimnya dia punya power maksimal sekitar 7 kW dan torsi maksimal sampai 9 Nm. Cuma memang di luar ekspektasi saya ya, yang wah bayangan saya ini motor yang overbore, mesinnya berdiri, responnya akan yang responsif banget. Ternyata enggak, ternyata ya lumayan smooth, ya lemot lah ya kalau menurut saya. Cuma ya lemot itu tadi ya sesuai sama karakter motor mini kayak gini. Nggak usah buat kebut-kebutan, buat jalan santai sore-sore, liatin banyak orang kan lebih asik kan. Jadi mesinnya yang halus, semut itu kalau menurut saya sih ya jadi cocok sama konsep motornya gitu kan. Biarpun kalau dibandingin sama Honda Dax atau Monkey atau Kawasaki Z125 ya jadi kayak ya mirip-mirip gitu kan. Cuma menang di bentuknya aja jadi kita lebih gede, lebih berisi gitu. Terus yang saya salut juga adalah transmisinya teman-teman, sampai 6 speed. Sekecil ini pakai transmisi 6 speed ya. Mungkin biar top speednya bisa lebih jauh gitu, bisa lebih kencang gitu. Biarpun secara karakter perpindahan giginya memang harus mainin RPM, harus main sekitar 7.000, 8.000 RPM untuk pindah gigi untuk dapetin perpindahan yang tenaganya nggak ngetrot banget. Cuma kalau kalian pindah di bawah gigi itu akan langsung naiknya lama banget gitu kan, bener-bener bikin gemes. Ya gemes kalau lagi pecicilan atau kalian memang karakter yang bawa motornya pecicilan. Cuma kalau yang bawa motornya santai, buat jalan-jalan sore gitu ya masih cukup lah, masih nggak ada masalah. Oh ya, satu lagi yang saya suka dari mesin ini adalah ini teman-teman, suara knalpotnya. Jadi biarpun motornya kecil, tapi suara knalpotnya tuh berwibawa gitu loh, agak ngebas gitu teman-teman. Ya sama-sama dengerin yuk. Nih, asik ya, ada brum gitu loh, berwibawa gitu kan suaranya kan. Gitu. Cuma ya satu lagi saya nggak terlalu suka dari motor ini adalah ini teman-teman, perpindahan giginya. Perpindahan giginya ternyata nggak yang mulus, yang empuk ya, agak keras sih. Dan di gigi 1 sampai ke 2 kadang-kadang agak susah untuk ke netralnya. Jadi harus bener-bener yang feeling pelan-pelan banget. Mungkin kalau saya sih oli mesinnya kali ya. Kalau mungkin nanti kalian beli motor ini langsung ganti oli yang agak bagus lah, biar perpindahan gigi di gearboxnya bisa lebih mulus gitu kan. Terus satu lagi, kosi bahan bakar. Nah, kosi bahan bakar sama CF Moto diklaim bisa sampai 50 km per liter. Jadi kalau misalnya kalian isi full tank motor ini nih, satu tangki 7 liter, kalian bisa jalan sampai 350 km. Kira-kira gitu teman-teman. Ya mesin yang bisa aja sih, sesuai sama konsepnya. Cuma memang menang ukurannya gede ya, dimensinya kelihatan besar pada di bagian tengah sini. Kira-kira itu teman-teman. Kalau menurut saya sih lucu juga ya. Dan harganya lebih murah, setengah harga daripada Honda Monkey atau Honda Dax. Dan masih lebih murah kalau dibanding sama Kawasaki Z125. Oke teman-teman, kira-kira itu kita ngomongin CF Moto XO1 Papio yang baru saja launching di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Kalian juga harus kunjungi dan follow juga Instagram saya Dimas Popo, begitu juga sama YouTube pribadi saya Dimas Popo juga. Jangan lupa follow ya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. CF Moto Papio. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.